Relationship itu sebuah hubungan itu mudah bagi beberapa orang yang ketika ketemu dengan orang yang enak, sama-sama enak nih, sama-sama cerdas, sama-sama dewasa. Oke, mungkin bakal mudah, gampang, santai aja gitu. Tapi bagi banyak orang lainnya, relationship itu nggak mudah, hubungan itu nggak mudah. Oke, aku bakal ngomongin hubungan dengan pasangan di sini. Cuma kalau kita lihat hubungan dengan teman, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara, dengan bos, dengan teman kerja, itu juga nggak mudah. Pada kenyataannya, ada banyak masalah dengan tetangga lah, dengan rekan kerja lah, dengan apalah, macam-macam tadi. Baik mungkin di hidup kamu, di hidup teman kamu, atau kita ngelihat di berita seperti itu. Yes, relationship tidak semudah itu. Karena ketika relationship, ketika kamu dengan pasangan kamu, itu udah ada dua manusia. Kenapa sih nggak mudah? Satu, karena ada dua manusia di situ. Satu manusia aja nih, kamu mengurus diri kamu sendiri, seberapa oke sih? Kadang masih sering galau nggak jelas, kadang masih sering overthinking nggak jelas, masih menghadapi, ngehandle trauma-trauma yang terjadi di masa lalu dan masih kebawa sampai sekarang. Pengen lebih ABC tapi gak bisa ngapa-ngapain, males. Untuk konsisten susah. Kesehatan fisik, kesehatan mental juga sering kacau. Iya kan? Masih susah mengendalikan diri sendiri. Dan banyak hal lainnya yang mungkin kamu sendiri aja masih susah gitu. Hidup kamu aja mungkin belum seoke itu. Nah, begitu juga dengan pasangan kamu. Dia punya masalah-masalah yang mirip dengan yang kamu rasakan. Itu baru dari dirinya sendiri. Belum dari diri orang lain. Dari orang tuanya, dari saudaranya, dari temennya, dari kerjaannya, dan macam-macam. Nah, dari sini udah mulai nangkep kan bahwa mengurus dirinya sendiri aja itu mungkin susah. Terus ditambah mengurus relationship di mana ada dua orang. Oke lah kalau cuma dua orang. Kalau dari banyak orang lainnya, dari teman-temanmu, teman-teman dia, keluarga kamu, keluarga dia, udah ada berapa tuh? 4. Finansial kamu, finansial dia, finansial berdua. Komunikasi kamu, komunikasi dia, komunikasi berdua. Berat, capek. Apalagi, oh iya, sebelumnya kita ngomongin relationship yang oke ya, relationship yang enak itu nggak gampang. Kalau sekadar relationship, ya elah anak SD juga sekarang mamah papa, cintaku segalanya seumur hidup. Tapi kita ngomongin yang sehat, langgeng dan sehat dan enak. Bukan cuma sekadar punya relationship tapi kacau, tapi toxic. Bukan cuma sekadar langgeng-langgeng tapi sering ngedrama, sering ada masalah, sering perselingkuhan terjadi. Tidak mau bubar gara-gara sudah lama, tidak mau bubar gara-gara ada anak dan macam-macam lainnya. Enggak, kita nggak ngomongin yang itu. Kalau itu mah sepele ya. Yang susah itu relationship yang langgeng dan enak dan sehat. Karena untuk bisa sehat, enak, langgeng itu minimal banget dua-duanya udah sehat dulu nih. Atau minimal salah satu udah sehat banget lah. Sehingga orang yang sehat banget ini bisa membantu, menginspirasi untuk pasangannya jadi lebih sehat. Tapi balik lagi, ketika pasangannya ini mau untuk sehat, Kalau nggak mau ya susah.
Ketika keduanya udah sehat, bakal lebih enak nih. Kayak misalnya kamu mentalnya oke, pasangan kamu mentalnya juga oke. Terus kamu tahu ilmu dari Honji Milagro, kamu belajar ikutan kelasnya apalah macem-macem. Terus ajak pasangan kamu untuk ngobrol, untuk diskusi, untuk belajar bareng. Dia mau, kan enak, sama-sama enak. Sama-sama jadi lebih fokus ke relationship. Yang gak enak tuh sesimpel komunikasi deh. Komunikasi ini penting banget. Aku sering banget bahas tentang komunikasi. Ketika pasangan kamu diajak komunikasi susah, bodoh amat, meremehkan, nah itu bisa jadi bibit-bibit yang gak enak nih. Bibit-bibit yang gak oke. Terus pasangan gak bisa diajak kerja sama, kamunya jalan sendiri. Capek. Kalau kita ngomongin seks, pasangan kamu gak peduli dengan kenikmatan kamu, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Jadi sangat amat susah, capek. Relationship itu bakal terasa lebih kacau lagi ketika ya kamu dan pasangan tidak dibekali ilmu. Nggak tahu ilmu yang benar bagaimana, komunikasi yang benar bagaimana, merawat hubungan yang benar bagaimana, hormon-hormon apa yang ketika dilibatkan dalam relationship itu akan membuat lebih enak lagi. Dan banyak hal lainnya. Seperti yang aku jelasin di salah satu kelasku, Beres Love Mastery loh. Terus nyambung juga ke alasan kedua tuh. Alasan pertama tadi kan dua manusia jadi satu nih. Alasan berikutnya, hidup di zaman sekarang. Zaman sekarang ini lebih berat dibandingkan zaman dulu ya. Ada banyak info-info yang mungkin tidak sesuai, tidak tepat, justru bikin relationship hancur, justru bisa bikin semakin curiga ke pasangan dan macam-macam. Terus juga kemungkinan selingkuh lebih gampang gitu. 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu lah, mau selingkuh harus ketemu, ya kan, harus telepon. 50 tahun lalu, wah, mau selingkuh harus pakai surat, lama balesnya, belum nyangkut, salah alamat lah, nggak jadi selingkuh. Kalau sekarang mau selingkuh, buset dah, sambil boker juga bisa selingkuh, sambil di angkutan umum juga bisa selingkuh, lagi kerja juga bisa selingkuh, dengan media sosial, dengan messenger, dengan dating apps gitu loh. Godaan lebih banyak. Dan lebih mudah. Hotel lebih banyak, lebih murah-murah sekarang. Dulu hotel, waduh susah. Takut digerebek, apalah macam-macam ya. Sekarang masih ada gerebekan sih, cuma kan ketika kamu pakai hotel yang tidak terlalu murah, aman lah. Dan itu banyak gitu loh. Dan udah bagus-bagus, ya kan? Udah enak banget buat selingkuh. Dari tempat lebih gampang, dari akses selingkuh lebih gampang, dari pilihan juga lebih banyak. Jadi wajar gitu loh kalau semakin kesini semakin banyak perselingkuhan terjadi. Mau dari keluarga artis, mau dari keluarga yang kaya lah, atau apalah, gila buset. Kayak belum lama nih ya, kalau aku bikin ini di 16 April 2024. Beberapa hari yang lalu, seorang pesepak bola, mantan pesepak bola, ganteng, tajir, terkenal banget lah, diceraikan istrinya gara-gara terlalu sempurna. Kalau aku menganalisa, alasan ketiga nih, masuk ke alasan 3, karena nggak ngerti, nggak belajar ilmunya.
nggak ngerti cara yang tepat untuk menjalin, untuk merawat relationship. Karena ketika kamu nggak ngerti caranya nih, mau kamu setajir apa, mau kamu seterkenal apa, mau seganteng apa, mau secantik apa, mau sehot apa, mau tiap hari perawatan, tetap aja bakal bisa kacau, tetap aja bakal bisa perselingkuhan itu terjadi kalau nggak ngerti caranya, nggak ngerti ilmunya. Nah, ini yang sangat amat penting. Bahkan kalau kamu ngerti ilmunya, walaupun kamu nggak sadar melakukannya, kamu kondisi miskin lah, kondisi nggak lengkap lah bagian tubuhnya kasarannya, tetap bisa kok nempel, tetap bisa langgeng, sehat dan macam-macam. Jadi itu minimal 3 alasan kenapa relationship itu terasa berat. Bahkan aku kasih alasan tambahan nih. Aku yang udah ngerti ilmu tentang dinamika cinta, tentang manusia dan macam-macam, aku belajar dari tahun 2007. Itu juga tidak semulus itu di awal-awal relationshipku dengan istriku, Kai. Itu nggak semudah itu, nggak semulus itu gitu loh. Karena Kai tidak ngerti banyak hal waktu awal-awal. Tapi akhirnya aku bisa ngasih tahu dikit-dikit, aku bisa mendidik, aku bisa ngasih contoh, aku bisa menginspirasi. Akhirnya dia belajar, semakin dewasa lagi dan macem-macem. Dan hasilnya beberapa tahun belakangan ini relationship kita lebih enak lagi, lebih oke lagi, komunikasi lebih bagus lagi. Itu juga karena aku masih belajar lagi. Dimana yang ilmuku sudah banyak, cukup banyak, itu aku masih belajar lagi tentang komunikasi, aku masih belajar lagi tentang relationship dan macam-macam. Dimana akhirnya sekarang aku sama pasanganku sudah lebih bisa menikmati relationship tanpa drama, tanpa masalah. Belum tentu kita sebulan sekali itu ada masalah, ada ribut, ada cekcok, ada diem-dieman gitu. Belum tentu ada, bahkan mungkin udah berapa bulan kita nggak ada masalah. And it feels good, it feels good. Itu pun aku tanya ke pasanganku, kamu gimana? Ngerasa nggak ada masalah, jarang ada masalah gimana? Enak nggak? Nyaman nggak? Iya enak, nyaman. Daripada harus pusing ngedrama apalah, ribet, ada masalah. Oke, itu mungkin akan terasa seru gitu, karena di luar rutinitas kan, tapi nggak nyaman gitu. Dan itu juga hasil kita berdua, usaha kita berdua. Karena balik lagi, mau aku segimana cerdasnya, segimana hebatnya, kalau dari pasanganku nggak mau kerjasama, nggak mau berusaha, nggak bakal ngefek. Nah untungnya pasanganku mau. Dan akhirnya kita berdua jadi lebih oke lagi, lebih hangat lagi, lebih dekat lagi. Mungkin besok bakal aku kasih tahu tips-tipsnya. Sekarang lagi aku kasih tahu dulu nih, aku breakdown kenapa sih relationship itu susah dan macam-macam. Besok di episode entah kapan aku bakal bahas lagi tentang gimana biar relationship lebih oke lagi. Relationship agak susah ngomong relationship aja agak susah tuh. Gimana biar lebih langgeng, sehat dan enak. Konji Milagro, iblis kesayangan kamu yang paling hot cabut.